welcome back to my channel. I know it's been a while since the latest video. Aku mohon maaf banget karena udah lama aku nggak bikin konten. Belakangan ini aku lagi ada banyak agenda yang harus aku jalani. Aku sempat bolak-balik keluar kota karena ada persiapan ini itu. Belum lagi ada job pementasan juga. Terus aku pengen minta maaf lagi karena di 2-3 bulanan ke depan gitu kayaknya aku juga nggak bisa seaktif sebelum-sebelumnya untuk bikin video atau konten lainnya. Soalnya itu adalah bulan-bulan rame job pementasan, dan yang namanya pementasan seni di daerah aku itu benar-benar cukup menguras waktu, tenaga, dan juga pikiran karena benar-benar berangkat pagi, pulang pagi gitu loh teman-teman. Tapi akan aku usahakan supaya aku bisa tetap bikin konten ketika aku ada waktu luang. Dan kebetulan karena hari ini aku lagi free, aku akan bikin video monthly wrap up, dan akan aku gabung aja antara monthly wrap up bulan Mei dan juga Juni. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan buku-bukunya, aku pengen disclaimer dulu bahwa almost buku-buku yang aku baca selama 2 bulan itu nggak bisa aku tunjukkan wujud fisiknya di video ini. Karena apa? Yes, karena buku-buku yang aku baca adalah buku-buku hasil pinjaman. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi begitulah kenyataannya. Oke, so without any further ado, langsung aja kita masuk ke monthly wrap up bulan Mei. Baiklah, buku pertama yang aku baca di bulan Mei adalah novel Pulang karya Tere Liye. Buat teman-teman penggemar karya-karyanya Bang Tere pasti udah nggak asing lagi dengan novel action satu ini. Jadi novel Pulang ini menceritakan tentang seorang anak lelaki dari pedalaman Sumatera yang suatu saat di rumahnya itu kedatangan teman ayahnya dulu saat bekerja yang punya sebutan Tauke Muda. Jadi Tauke Muda ini dulu adalah anak dari atasan ayahnya Bujang. Nah, setelah kedatangan Tauke Muda itu, Bujang ini kemudian dibawa sama Tauke Muda ke kota untuk mengadu nasib di sana. Di bawah asuhan Tauke Muda ini, Bujang benar-benar sangat diperhatikan dari segi pendidikannya. Pokoknya semua kebutuhan Bujang itu benar-benar terpenuhi. Tapi pekerjaan yang Bujang lakukan itu juga nggak main-main karena berhubungan dengan dunia mafia. That's why ini tuh genrenya adalah action karena memang banyak adegan-adegan actionnya di dalam novel ini. Bagaimana Bujang kemudian menghadapi musuh-musuh dari Tauke Muda. Novel ini selain seru banget, tapi juga banyak pelajaran hidup atau pesan-pesan moral yang bisa kita ambil. Aku suka banget sih sama karya-karya Bang Tere tuh karena ini. Jadi kita nggak cuma bisa tenggelam karena alur ceritanya yang menarik dan juga seru untuk diikuti, tapi amanat di dalamnya itu benar-benar nggak main-main teman-teman. Next, buku kedua yang aku baca adalah Teka-teki Rumah Aneh karya Uketsu. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan novel satu ini karena emang udah ramai banget diperbincangkan para bookish. Soalnya novel ini tuh tipis, tapi misteri di dalamnya, plot di dalamnya itu benar-benar bisa tersampaikan dengan baik. Menurut aku ya, sebenarnya untuk premis cerita di novel ini tuh cukup sederhana, yaitu tentang tokoh aku yang diceritakan sedang mencari kebenaran di balik misteri sebuah rumah yang punya denah aneh. Dan ternyata berbekal dari denah aneh rumah tersebut membawa tokoh aku ini kemudian mengetahui misteri dan juga kejadian-kejadian di rumah tersebut yang tidak terduga sebelumnya. Setelah membaca novel ini, aku jadi paham kenapa banyak book reviewer yang kasih rate tinggi ke novel ini. Karena meskipun novelnya itu tipis, tapi plot di dalamnya itu menurut aku bener-bener misterinya ngena banget. Satset juga. Terus template penulisan di sini juga unik karena porsi dialognya itu lebih banyak. Jadi ketika baca itu progresnya bisa lebih cepat. Terus ada juga gambar-gambar denah rumah aneh tadi yang membantu pembaca untuk lebih mudah
dalam memahami ataupun membayangkan rumah misterius yang sedang diselidiki oleh tokoh aku itu. Berikutnya, buku ketiga dan keempat ini aku gabung aja karena masih dari author yang sama, yaitu Naila Ali dengan bukunya Silly Gilly Daily dan juga Silly Gilly Daily Stay at Home. Kedua buku ini merupakan buku ilustrasi. Formatnya itu hampir kayak komik gitu loh teman-teman. Nah, kedua buku ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, kemudian pikiran-pikiran, perasaan dari seorang tokoh di sini yang bernama Gilly. Kemudian kejadian-kejadian, peristiwa, dan pikiran-pikiran maupun perasaan yang dialami oleh tokoh Gilly di sini itu benar-benar relate banget didasarkan pada kehidupan sehari-hari orang kebanyakan. Dan rasanya ya ketika baca buku ini tuh kayak lagi bercermin karena isi di dalamnya tuh bener-bener relate itu dengan kehidupan sehari-hari. Buku ini menurut aku cocok banget sih jadi selingan dan juga bisa banget buat teman-teman yang lagi pengen mencoba untuk membangkitkan minat baca karena buku ini kan banyak ilustrasinya, nggak terlalu banyak tulisan-tulisan yang bikin jenuh gitu. Terus meskipun disampaikan pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya itu masih bahasa Inggris yang mudah sekali untuk dipahami. Ilustrasinya pun juga keren banget, color palette-nya juga bagus. Pokoknya bikin mata kita jadi termanjakan, gak kerasa kalau kita tuh lagi baca buku. Selanjutnya, buku kelima yang aku baca adalah novel Kata karya Rintik Seduh. Ya, ini teman-teman juga pasti sudah hafal ya dengan karya Rintik Seduh satu ini karena udah dibikin trailer filmnya juga. Pemainnya tuh kalau nggak salah Vanessa Priscilla, terus Rizky Febian sama Dikta. Tapi aku nggak tahu filmnya kapan rilis. Tapi nggak apa-apa, meskipun udah banyak yang tahu, aku akan sampaikan sedikit aja sinopsisnya. Jadi untuk novel Kata ini itu bercerita tentang tokoh utama perempuan namanya Binta yang belum bisa terlepas dari jerat masa lalunya, yaitu seorang pria yang sangat ia sayangi bernama Biru. Tapi kemudian datang lelaki baru bernama Nugraha yang bersedia untuk membantu Binta agar terlepas dari masa lalunya. Novel Rintik Seduh ini kayaknya benar-benar novel remaja, novel asmara yang plot di dalamnya itu kebanyakan relate dengan kisah asmara orang-orang kebanyakan. Apalagi di sini itu benar-benar kental banget pesan moralnya tentang bagaimana kita belajar untuk membuka lembaran baru, mengikhlaskan masa lalu. Gimana ya, meskipun ini tuh novel remaja, tapi menurut aku pesannya cukup menyentuh sih tentang cinta. Cocok banget dibaca untuk kamu yang susah move on. Lanjut lagi, buku keenam yang aku baca adalah buku Harry Potter yang pertama, yaitu The Philosopher's Stone atau The Sorcerer's Stone. Gak perlu aku jelaskan lagi ya kayaknya untuk Harry Potter ini, karena siapa sih yang nggak tahu Harry Potter gitu kan? Pasti kalian meskipun nggak baca bukunya tapi udah lihat filmnya. Jadi ya aku nggak perlu jelasin lagi ya. No comment sih intinya untuk karya J.K. Rowling ini. Ya, jadi kita next aja, skip ke buku berikutnya. Dan ini adalah buku terakhir yang aku baca di bulan Mei adalah 5 Detik Rasa Rindu karya Prilly Latukonsina. Buku ini adalah buku kumpulan puisinya Prilly. Of course puisi tentang cinta. Nah, buat kalian yang sedang berada dalam fase jatuh cinta ataupun rindu kepada seseorang, ketika membaca kumpulan puisi karya Prilly ini, sepertinya perasaan kalian itu akan sangat terwakilkan. Aku juga rekomendasiin buku ini buat kalian yang suka dengan quotes-quotes yang berhubungan tentang cinta gitu kan, tentang rindu. Terus puisinya tuh juga nggak yang terlalu panjang. Diksi yang diambil pun juga bukan diksi-diksi yang ribet bikin kita mikir, tapi tetap indah. And now let's move on, kita bahas buku yang aku baca di bulan Juni. Sebenarnya bulan Juni ini aku cuma baca 1 buku teman-teman. Selain karena memang
ada banyak kegiatan yang harus aku jalani, tapi bulan Juni itu bener-bener kayak surga bagi aku karena aku lagi tergila-gila dengan bal-balan. Tahu bal-balan? Sepak bola, teman-teman. Aduh, ini tuh sebuah perpindahan yang drastis ya, dari K-drama, K-pop, terus tiba-tiba aku jadi suka bola, teman-teman. Apalagi Juni ini, kenapa aku bilang jadi surganya pecinta sepak bola? Karena lagi banyak banget match. Pertama ada World Cup qualifiers, Indonesia lawan Irak sama Philippines waktu itu, terus ada AFF U16, ada Euro, ada Copa. Jadi ya begitulah kira-kira siklus hidup saya ketika Juni, yang membuat antusias baca aku tuh agak lumayan berkurang gitu, teman-teman. Makanya cuma bisa baca 1 buku, dan bukunya adalah ini dia, Ferris Wheel at Night karya Minato Kanae. Jadi novel ini tuh bercerita tentang kasus pembunuhan di salah satu perumahan elit yang ada di Jepang, dan korbannya itu adalah kepala rumah tangga yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Tapi uniknya di sini kita itu tidak akan disajikan oleh penyelidikan kasus pembunuhannya, melainkan penulis ini lebih menyoroti ke kondisi psikis dari anak-anak keluarga tersebut dan juga pandangan orang-orang di sekitarnya. Memang kalau dibandingkan dengan Confessions ataupun Penance, novel ini nggak segila dan sebrutal itu. Bahkan menurut aku konfliknya itu cenderung cukup flat. Ya, meskipun ada penanjakan konflik tapi nggak yang signifikan banget. Tetapi aku berani bilang bahwa novel ini adalah novel Minato Kanae yang paling realistis, teman-teman. Karena novel ini aku benar-benar bisa dengan mudah berempati dengan tokoh-tokoh di dalamnya. That's why meskipun novel ini enggak sebrutal dan segila, wow itu konfliknya seperti Confessions maupun Penance, tapi menurut aku ini plotnya tuh lebih menyentuh gitu, teman-teman. Jadi itu dia tadi 8 buku yang aku baca selama bulan Mei hingga Juni 2024. Ya, aku harap sih semoga mood baca aku kembali normal ya, dan aku bisa lebih aktif lagi bikin konten. Doakan saja teman-teman. But yep, I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan kalian. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!